Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Sari dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai fonotaktik dan distribusi fonem. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haji Hasnah Faiza KRMH dan juga kepada Ibu Kina Jayanti Putri SPDM. Halo semuanya, kenalin nama aku Harti Veronika Siregar. Aku adalah salah satu pemateri dari kelompok 8 yang pada video pembelajaran kali ini bakal ngejelasin nih mengenai pengertian fonotaktik. Jadi fonotaktik itu merupakan kaidah urutan fonem yang dimungkinkan dalam suatu bahasa. Jadi ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama itu adalah kaidah dan urutan fonem. Jadi fonotaktik atau suku kata menjadi kaidah dalam yaitu mengatur urutan-urutan fonem, karena fonotaktiklah yang akan mengatur dan mengizinkan penjajaran fonem dalam suatu morfem. Lalu mengenai kaidah urutan fonem. Jadi fonem itu teman-teman merupakan unsur terkecil dari suatu bunyi. Jadi fonotaktiklah yang akan mengatur jajaran-jajaran fonem ini akan menghasilkan sebuah makna. Jadi yang termasuk kajian-kajian dalam fonotaktik itu adalah deskripsi tentang urutan fonem, jelas karena fonotaktik ini merupakan kaidah urutan. Jadi di sini akan dideskripsikan tentang urutan-urutan fonem. Yang kedua itu yang kajiannya yaitu sistem pengaturan dalam sistem stratum fonemik, yang dimana nanti video ini pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian penjelasan dari saya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelatur Rahmanisani dan saya akan menjelaskan bagian distribusi fonem. Apa itu distribusi fonem? Distribusi fonem adalah posisi fonem dalam sebuah kata. Distribusi fonem ini menyangkut posisi atau penyebaran fonem dalam sebuah kata, baik itu di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. A. Distribusi vokal. Vokal dalam bahasa Indonesia ada 6. I, E, O, U, A, dan E. Contoh dari masing-masing vokal dalam sebuah kata yakni vokal I di awal kata ikat, di tengah kata sikat, di akhir kata sakti. Di vokal E ada di awal kata ekor, di tengah kata bebek, di akhir kata pare. Untuk vokal O ada oceh di awal kata, soda di tengah kata, moto di akhir kata. Dan untuk vokal E berbeda dengan E karena dia lebih lembut, lebih lemah, yakni di awal kata enggan, di tengah kata sebab, di akhir kata halte. B. Distribusi konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia ada 25 buah. Hampir semua konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, akhir. Kecuali konsonan C, J, N, K, W, W, X, Y, Z. Mereka itu tidak dapat berposisi di akhir kata. Namun, ada pengecualian yang berasal dari bahasa asing, yakni mi'raj dan buraq. Contoh dari distribusi konsonan ini ada pedang, lahap, dan amal. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisha, saya dari kelompok 8. Jadi saya akan menyampaikan simpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi simpulannya adalah fonotaktik adalah cabang fonologi yang berkenaan dengan gabungan fonem yang digunakan secara bahasa. Distribusi fonotaktik dalam bahasa Indonesia mencerminkan aturan-aturan tertentu mengenai bagaimana bunyi-bunyi atau fonem dapat digabungkan dalam kata. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan mengenai distribusi fonotaktik adalah fonotaktik dalam bahasa Indonesia relatif sederhana dan cenderung mengikuti pola yang stabil, dengan aturan-aturan khusus yang mengarahkan bagaimana fonem dapat disimpulkan dalam kata.
Ini memberikan bahasa Indonesia keseragaman dan kejelasan dalam pengucapan dan pembentukan kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi, yaitu Alicia, Harti Veronica, dan Nailatur Rahma Insani. Saya selaku moderator pamit undur diri.